Kita sudah mendengar bagaimana penjelasan dari rekan kami yang ada di Gedung Parlemen Jakarta yang tadi menjelaskan terkait capaian-capaian Presiden Prabowo Subianto mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan, dan juga diplomasi dengan negara-negara sahabat. Pandangan dari Bang Tamil sendiri seperti apa? Ya, saya kira seperti yang saya jelaskan ya, bahwa Pak Prabowo ini sangat mampu ya, dia tahu persis apa yang dibutuhkan Indonesia hari ini. Baik keluar ya, diplomasi dengan negara-negara tetangga maupun ke dalam. Apa kemudian hal-hal yang krusial yang butuh dibenahi. Dan kemudian hari ini bicara pembelian harga gabah yang baik ya. Lalu kemudian pembuatan kampung-kampung nelayan. Nah, ini kan bahwa ini simbol bahwa beliau ini mengerti benar apa yang kemudian menjadi pondasi-pondasi permasalahan kita, dan beliau membuat itu menjadi prioritas ya untuk dielaborasi baik, dan ini yang penting dielaborasi baik oleh para pembantu-pembantunya seperti tadi yang kita katakan. Tapi saya melihat sejauh ini riak-riak yang terjadi itu, distorsi-distorsi yang terjadi itu tidak makro gitu ya. Distorsi-distorsi ini mikro. Kembali lagi poinnya apa? Komunikasi publiknya yang bermasalah dari para pembantu-pembantu beliau. Nah, jadi kalau itu bisa dientaskan, saya kira ini akan berjalan lebih baik. Oke, masih ada waktu cukup banyak untuk bisa mewujudkan dengan maksimal semua program-program dari Presiden Prabowo. Selain dari semua yang tadi telah disampaikan oleh rekan Rofi Jamil, pencapaian-pencapaian dari Presiden Prabowo Subianto, juga kita tahu bahwa pencapaian di dunia hukumnya ini adalah salah satunya terkait dengan pemberian abolisi dan juga amnesti begitu bagi ribuan terpidana, salah satunya yaitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Anda kemudian apakah pemberian abolisi dan amnesti ini menjadi langkah progresif dalam proses hukum kita di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Saya harus jelaskan ini kita tilik dari dua sisi ya. Yang pertama kita tilik dari sisi politik dulu. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini memecahkan belenggu-belenggu seolah-olah ingin membelah beliau dengan PDIP, ingin membelah beliau dengan Jokowi. Nah, ini terbelah dan kemudian belenggu-belenggu ini pecah begitu ya. Kenapa? Karena beliau benar-benar orang yang negarawan dan kemudian hadir ketika melihat riak-riak di bangsa ini. Yang kedua kita tilik dari sisi hukum. Hukum itu benar penerapannya kaku, tapi begitu hukum bertemu dengan politik, konteksnya hanya dua, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Kita lihat ya, apa yang terjadi pada Tom Lembong, apa yang terjadi pada Hasto, ya, putusan-putusan dari majelis hakim yang diberikan, ya, ini kan membuat banyak pihak-pihak kemudian menjadi tanda tanya. Riwehnya ini bukan hanya di publik, tapi pada sektor-sektor ahli-ahli hukum. Nah, yang menjadi poin lebih penting, hari ini Tom Lembong diberikan abolisi. Ya, pertanyaan kritisnya, bagaimana nasib para pengusaha-pengusaha yang hari ini juga mendapatkan proses hukum itu, iya kan? Masa kemudian pengusaha nggak boleh untung berbisnis dengan negara, kan gitu ya? Ini kemudian menjadi momok. Terus terang saya katakan, ini menjadi momok bagi pengusaha-pengusaha nasional kita. Nah, mengentaskan ini, mengembalikan semangat berusaha para pengusaha ini, kita lihat Pak Hasim ya, adiknya Pak Prabowo, di usianya yang segitu, kemudian dengan sepak terjang usahanya yang luar biasa, hari ini dia turun kembali ke kancah usaha Indonesia, dia mulai usaha lagi, dia buat emiten bernama Wi-Fi, dan kemudian masuk di dalam ruang usaha Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya ingin memberi contoh, ingin membuat atmosfer baru, memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi para pengusaha nasional. Ayo, mari kita berusaha dengan baik di Indonesia ini. Indonesia pasti akan mendukung pola-pola Anda. Nah, itu saya kira pesan yang akan disampaikan. Gitu. Jadi, kembali lagi, amnesti dan abolisi ini diberikan oleh Pak Prabowo, ini hal baik, hal benar. Pertanyaan kritisnya kembali seperti yang saya katakan, apakah pihak-pihak di yudikatif tidak melihat kemanfaatan hukum dan kepastian hukum ini? Kalau dua poin ini dilihat dengan baik ya oleh pimpinan-pimpinan di yudikatif, saya kira nggak perlu Pak Prabowo sampai mengeluarkan amnesti dan abolisi.
Baik, Gitu sih. tentu ini akan menjadi evaluasi ya bagi para pemangku yang ada di bidang yudikatif yang kemudian untuk bisa mengevaluasi bagaimana penegakan hukum yang ada di negara kita tanpa kemudian mengganggu sektor usaha begitu ya, untuk bisa memajukan atau menciptakan iklim investasi yang sejuk di negara kita. Dan Bang Tamil, kita simak dulu tayangan berikut ini terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.